haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir. Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit, dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terrorism itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu, selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang itu saya paling takut itu kalau terlalu lama di luar rumah itu, takutnya koper baju saya ada di got lama-lama. Saya sering diprotes oleh anak istri saya, kapan pulang itu, sementara saya ada di pojok Poso sana. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdien. Nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka, ya silakan aja. Nggak apa-apa, saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko. Seperti yang terjadi kemarin. Ini saya udah janji mau cerita soal Dr. Sunardi. Ini yang terakhir. Hari ini kita betul-betul, negara hari ini betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya punya pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam. Terorisme itu tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme, apalagi Islam. Nah, mereka ini yang melakukan pembelaan terhadap Dr. Sunardi ini adalah orang yang masih menganggap bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam. Coba bayangkan, ketika ada penangkapan di tubuh MUI misalnya, ini orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu selalu yang paling bereaksi duluan. Ini kan aneh. Terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam. Tapi kalian yang ngomong duluan, entah Anwar Abbas, entah siapa, selalu ngomong. Loh, kalau begitu dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam gitu loh. Ini kan logika-logika dasar gitu. Ya udah diem aja. Kalau Densus misalnya nangkep teroris yang memang menginfiltrasi MUI, ya itu kita nangkep bukan dia bagian dari MUI, karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup. Dia itu memang aktif dalam gerakan-gerakan jaringan teror di Indonesia. Banyak gerakan jaringan teror di Indonesia itu. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Banyak sekali. Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, idat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya. Banyak. Mungkin orang awam seperti kita melihatnya di atas permukaan, ya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang yang betul memahami ini, saya tidak memahami ini, tapi saya mengamati betul bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak. Dr. Sunardi ini, saya cerita Dr. Sunardi, ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Bahkan nama dia disebut oleh Para Wijayanto, Ketua Umum Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap bertahun-tahun lalu. Dan disebut oleh beberapa tersangka lainnya. Dan beberapa orang yang akan ditangkap setelah ini berkaitan dengan Hilal Ahmar Society. Dia adalah ketua umum Hilal Ahmar Society. Tahu nggak Hilal Ahmar Society? Ini organisasi yang sudah dilarang oleh PBB, dilarang oleh Uni Eropa dan beberapa negara seperti Trinidad Tobago, negara